Jadi diulang terus ya sampai akhirnya culture, perusahaan itu benar-benar masuk ke, karyawan. Nah, terus juga ada sejumlah cerita ya, cerita-cerita ini juga bisa menguatkan apa yang, menjadi budaya organisasi. Contoh saya pernah ingat sekali ketika pertama kali masuk Kementerian Keuangan. Saya masuk itu posisi Kementerian Keuangan sudah reformasi birokrasi waktu itu. Saya masuk tahun 2010 akhir, mulai kerja tahun 2011. Nah, untuk reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan kan, mungkin puncaknya di sekitar 2006, 2007. Siapa yang chat? Siapa nih yang angkat jemurannya? Ayu Putu, oh ya, oke. Nanti kalau saya hujan, saya juga ngangkat jemuran juga ya, izin ya. Iya, Pak. Dari kemarin mendung terus ini. Eee, sampai mana tadi? Oh ya, saya pernah dengar cerita dari teman saya. Jadi, eee, zaman dulu zaman dulu itu kalau ini tak ceritain ya, eee, pejabat di kementerian ya, kementerian gitu kan, kementerian apalagi Kementerian Keuangan, itu rata-rata double job. Nggak tahu pernah diceritain nggak sama dosen yang lain. Double job itu begini, jadi menjabat sebagai kepala apa, komisaris apa, dewan direksi apa, anggota dewan pertimbangan apa, bla 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 bla, banyak gitu ya. Dan itu, merata gitu ya di seluruh unit eselon 1 gitu. Sampai suatu ketika, katanya ya saya pernah diceritain, ini berbicara tentang integritas ya, tiba-tiba di suatu rapat, Bu Menteri datang ya, datang gitu ya, biasa kalau Bu Menteri datangnya belakangan gitu ya, ketika peserta rapat sudah datang. Waktu itu menterinya kebetulan Bu Sri Mulyani tahun itu. Lalu duduk di meja rapat, membuka, salam, dan diawali dengan, "Mulai sekarang tidak ada rangkap jabatan lagi di Kementerian Keuangan." Semua orang diam ya, semua orang diam, semua orang langsung kehilangan salah satu mata pendapatan ya, pasti ya. Dan sudah, hanya satu kalimat seperti itu apa ya, merubah merubah budaya kebiasaan dari, eee, seluruh pimpinan pada waktu itu. Hampir semua sudah tidak lagi, menjabat double jabatan kecuali yang dengan tata cara yang resmi ya. Memang sekarang masih ada, tapi, ada tata caranya. Jadi hal-hal seperti itu yang pertama kali saya datang, itu saya langsung, "Oh, beda ini Kementerian Keuangan." Karena dulu saya pertama asumsi PNS itu kan ya kurang baik lah ya. Saya dari dulu nggak pernah bercita-cita jadi PNS, nggak kayak kalian ya. Nggak tahu ini semua cita-citanya jadi PNS apa enggak, kalau saya sih enggak, cuman kepleset aja jadi PNS, alhamdulillah. Lah terus, ada lagi ya yang juga saya selalu ceritakan ya tentang budaya ini, contoh saya cerita ke mahasiswa. Pertama kali saya datang, pertama sekali datang di Kementerian Keuangan, di STAN ya waktu itu ya Mas, saya masih ingat sekali, atasan saya, bukan atasan sih sebenarnya sih, Kasubag yang masih dalam satu bagian. Jadi atasan saya punya peer gitu kan, punya rekan kerja, kebetulan ruangannya di ruangan yang sama. Saya masih ingat banget, suatu ketika ada konsinyering namanya. Jadi ada, eee, apa ya, kerja bareng di hotel gitu ya. Kalau PNS itu kan sering banget gitu ya, dulu tapi. Kerja bareng di hotel, kebetulan atasan saya itu tidak datang gitu kan, nggak datang, atasan saya nggak datang, terus, beberapa hari kemudian orang bagian keuangan datang ke ruangannya untuk ngasih uang SPPD, sama uang, apa ya istilahnya, SPPD lah, SPPD, sekian juta gitu, sekian ratus juta lah mungkin, sekian juta. Karena waktu itu, sekitar hampir seminggu, 3 hari, 5 hari lah. Lalu apa yang disampaikan sama
atasan saya itu, ya. Yang pertama, "Maaf Mbak, saya kan nggak ikut acaranya," gitu. "Saya nggak ikut acaranya, lah kok saya nggak dikasih uang SPPD?" "Oh Pak, maaf Pak, Bapak kan masuk ke ST ya, jadi, hotelnya sudah di-booking-in, kalau hotelnya sudah di-booking-in harus dibayarin. Kalau uang hotelnya dibayarin, maka, uang hariannya harus dicairin." Paham nggak kalian? Ini runtutan sebenarnya gara-gara akibat ST di-booking hotel, hotel artinya dibayar, harus dibayar, hotel orangnya harus dibayar harian juga, nggak logis kalau hotelnya dibayar, orangnya nggak dibayar gitu kan, artinya dia nggak datang. Ditolak sama atasan saya. Jadi dari melihat ya, dari cerita gitu ya, itu kadang ya selain yang direpetisi, yang diucapkan, itu kadang hal-hal seperti ini malah justru jadi apa ya, yang bisa jadi pegangan ya. Apalagi saya waktu itu pegawai baru, lingkungan baru, biasa di organisasi yang mungkin swasta gitu ya, masuk ke kementerian, PNS ya, ternyata saya melihat banyak hal baik pertama kali saya datang dan ya alhamdulillah insya Allah itu jadi pegangan saya sampai bertahun-tahun kemudian dan selama bekerja. Jadi kadang ya seperti ini ya, jadi mungkin kalau teman-teman nanti melihat hal-hal yang baik kadang ya, yang sebenarnya itu budaya, organisasi yang bagus itu bisa diceritakan kembali, bisa di-share ya, bisa disampaikanlah ke penerus-penerus, teman, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini budaya macam-macam sekali cara cara merepetisi, cara menyampaikan, cara menguatkan gitu ya. Salah satunya ini, cerita, ritual, lambang, bendaan, bahasa, macam-macam. Oke, itu mungkin sekilas tentang budaya ya. Semoga kalian sudah terifati setelah dulu pernah mendapatkan di semester awal. Nah, ini yang kelewat kemarin nggak saya mintakan untuk jadi poin diskusi. Oh, jadi semangat ya yang mungkin dari sahur nggak tidur lagi. Jangan cemberut semua dong ini, jangan cemberut semua. Ya, semangat ya. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini jadi salah satu inilah ladang pahala buat kita. Karena nggak cuma tidur aja gitu ya. Uh, ini selanjutnya topiknya adalah manajemen perubahan. Nah, kalau definisinya dan seterusnya nanti kalian bisa cari, apalagi nanti ujiannya juga open book gitu ya. Uh, Cuman paling nggak saya ingin teman-teman saja bahwa terkait manajemen perubahan ya, change management, ini banyak buku-buku tentang change management ya. Yang paling favorit saya ya yang punya Renald Kasali, Change ya, cukup bagus bukunya. Jadi ada dua dorongan ya, ada dua pendorong atau driven ya dalam terjadinya sebuah perubahan. Yang pertama adalah dorongan eksternal, yang kedua adalah dorongan internal. Nah ini tapi jangan dipisah-pisahkan ya. Artinya terus kalau dorongannya dari eksternal maka perubahannya adalah dorongan dari eksternal gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi bisa dari dua-duanya, bisa salah satunya. Dari luar ya banyak ya tentang tiba-tiba perubahan kebutuhan masyarakat, perubahan teknologi ya. Kayak sekarang ini ya udah nggak perlu saya ceritakan ya tentang bagaimana pandemi merubah segalanya, industrialisasi 4.0 ya. Sebelum pandemi sudah ada disrupsi digitalisasi, perubahan ekonomi, macam-macam ya. Ini dorongan dari eksternal yang menuntut sebuah organisasi berubah. Ada juga dorongan-dorongan internal ya, misal perubahan strategi, perubahan komposisi pekerja ya, misal tadinya jabatan struktural, fungsionalnya sedikit ya, tiba-tiba berubah, misal. Nah ini bisa dua kalau yang seperti saya contohin sih, itu bisa dorongan eksternal ya, karena untuk penambahan fungsionalnya kan di-driven dari luar, dari kebijakan, kemudian ya otomatis kita harus membuat perencanaan. Perubahan sikap dan perilaku dalam bekerja ya akibat pandemi ini misal nih sekarang kerja di kantor ini
agak kita pertanyakan gitu ya. Oh ternyata bisa kerja dari rumah, kecuali mungkin ada unit-unit khusus ya kayak DJP gitu, mungkin saya nggak tahu ya berapa persentasenya untuk di kantor. Boleh saya tanya mungkin Mas salah satu, boleh deh. Mas kok cewek semua. Mas Andika deh, boleh deh. Mas Andika di PKL kemarin yang ngantor berapa persen katanya? Kalau di Jepara itu 50%, Pak. 50 ya, oke. Mungkin yang lain ada nggak yang lebih dari? Kayaknya nggak ada deh. Mas Yusuf kita. Yusuf. Was kita. Berapa persen Mas yang ngantor WFO? Ya Pak, kemarin kurang tahu sih Pak, saya full WFH soalnya Pak. Full WFH ya. Ya rata-rata kalau nggak salah sih per saya pindah ke stan itu di DJP itu standarnya 50% sih. 50% maksimal. Nah, cuman saya nggak tahu realisasinya pembaginya apakah itu banyak di seksi pelayanan yang WFO, lalu untuk seksi-seksi yang lain bisa dari rumah atau dibagi rata. Mungkin teman-teman yang lebih tahu ya. Nah, cuman maksud saya ya ini dengan selama 1 tahun kalau di tempat saya itu 15% maksimal. Cuma 15%, bayangin ya. Jadi kita kerja di rumah, hampir rata-rata di rumah. Rata-rata di rumah dan bisa gitu ya, dan bisa. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan besar nanti bagi kedepannya apakah memang hal seperti ini akan dilanjutkan. Yang jelas kalau di Kementerian Keuangan, kalau teman-teman nanti masuk Kementerian Keuangan sih sekarang sebentar lagi akan ditetapkan tentang flexible working space ya. Jadi kita akan bisa bekerja di mana saja gitu, nggak harus di kantor. Cuman memang pengaturannya belum final ya. Apakah seperti kalau sekarang sih konsepnya masih ada satellite office. Jadi misal saya rumah di Bintaro gitu ya. Nanti kalau ada satellite office, misal saya kantornya di Lapangan Banteng, maka saya bisa ngantor di Bintaro. Wah, enak banget kan? Cuman ini belum ditetapin, bentar lagi sepertinya. Itu macam-macam perubahan lah ya. Dorongan bisa internal, eksternal, bisa dua-duanya. Lalu sama juga ada dua sisi ya, awal mula perubahan ya. Perubahan itu bisa dari akibat reaktif ya, reactive change sama memang perubahan terencana. Ini pun sama, saya sih selama perasaan saya bekerja, saya nggak pernah ya ada misal perubahan terencana yang itu sebenarnya bukan hasil dari reaksi ya, reaksi akibat suatu peristiwa gitu. Contoh misal perubahan terencana. Saat ini PKN STAN menetapkan rencana strategis ya, bagaimana mengembangkan mahasiswa selain bagus kualitas akademiknya juga bagus mengenai karakter dirinya. Lalu dibuatkan program ya berasrama. Sayang kalian nggak ini ya, sayang kalian sudah lulus ya. Jadi nanti ada pendidikan berasrama, ada program pengembangan karakter khusus, kurikulumnya ada 2, kurikulum pendidikan, kurikulumnya. Cuman pertanyaannya apakah itu beneran terencana? Apakah hanya internal gitu ya? Sebenarnya enggak juga ya, karena itu pasti reaksi ya. Itu akibat dari reaksi memang ada sesuatu hal yang mendorong perubahan tersebut dilakukan. Jadi ya apakah itu reaktif atau apakah rencana, ya itu relatif ya. Kayaknya saya sudah pernah menyinggung juga ya, jadi ilmu yang kita pelajari ini nggak ada yang pasti ya. Ini semuanya relatif tergantung situasi dan kondisi. Cuman ini teman-teman rata-rata teman-teman lulusan IPA semua ya. Ada yang anak IPS di sini boleh raise hand? Ya ada ya? Di sini ada yang mantan anak IPS? Oh, alhamdulillah ada Mas Yusuf ya. Sama Mas. Saya juga anak IPS. Nah, jadi kita golongan-golongan orang yang konsisten Mas Yusuf. Ya. Konsisten ya dari awal IPS, lalu kuliah IPS, kerja pun yang digunakan ilmu IPS gitu ya. Nggak kayak yang lain ini 28 yang lain, 29 yang lain ini nggak konsisten. Anak IPA belajar yang matematika, kuliahnya akuntansi. Nggak bercanda. Ya.
pasti ada ilmu yang bisa digunakan basicnya ya. Cuman ya gini ya, kalau ilmu sosial ini ya nggak ada yang pasti, relatif lah. Makanya dengan adanya pandemi terus ujian-ujiannya open book gitu ya, ya kalau menurut saya memang pasnya begitu. Dulu saya kuliah itu ya banyak kan ya take home gitu ya, open book. Tapi open book saja ya tetap pungut gitu ya. Oke. Nah, ini ya, jadi ada yang terencana, ada yang reaktif. Nah, terus bedanya apa? Mungkin di sini kalau mau lebih dibedakan adalah jangka waktunya ya. Jadi ada yang kebijakan yang reaktif terus langsung dilaksanakan, ada yang reaktif tapi kemudian direncanakan ya dalam rencana strategis 5 tahunan, dalam rencana kerja tahunan misalnya ini kan agak lebih panjang. Nah, beda dengan konteksnya yang reaktif yang langsung dikerjakan. Contoh ini, saya selama jadi PAK ya, ini banyak sekali perubahan yang konteksnya saya lakukan itu memang reaktif. Memang reaktif karena memang ya gimana ya? Karena yang saya hadapi kan belum pernah dihadapi bersama ya. Pandemi belum pernah kita hadapi bersama, pelaksanaan pendidikan jarak jauh belum pernah dilaksanakan oleh PKN STAN juga ya, terutama kedinasan hampir semua nggak ada yang PJJ. Banyak kampus negeri juga nggak punya PJJ ya, yang sudah qualified beneran ya hanya paling UT ya. Nah, ini banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin reaktif sifatnya. Contoh misal ya, tapi sifatnya perbaikan ya, perubahannya minor-minor tetapi ya cukup banyak. Misal teman-teman yang tadinya mungkin kalau semester lalu belum Zoom gitu ya, ya saya mendengar banyak keluhan dosen yang cuma ngechat ya, mahasiswa nggak jelas. Benar kan ya? Ada mahasiswa dosen yang sukanya cuma ngechat doang gitu ya. Saya bingung, ngechat caranya gimana ya? Terus keluhan ya kuliah tidak di sesi yang sama ya. Semuanya saya kasih kuncian sekarang ya. Saya kasih kuncian-kuncian biar ya yang namanya nyolong-nyolong saya yakin pasti ada, tapi secara aplikasi sudah saya berikan kuncian-kuncian jadi semoga mahasiswa jauh lebih nyaman. Walaupun ini ya dibikin Zoom juga ada juga yang ngeluh mahasiswa, "Ya sekarang jadi nge-Zoom terus Pak, kuotanya cepat habis, capek gitu ya, punggungnya pegel ya." Paham saya, cuman dalam perubahan, dalam kebijakan itu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Nah ini teman-teman yang sambil belajar ini, sambil belajar perubahan ya, manajemen perubahan. Oke, selanjutnya area perubahan apa aja nih konteksnya yang dirubah? Tadi strategi ya, strategi itu bisa berubah. Contoh yang tadi saya bilang, dengan adanya apa sih, tarif UMKM yang 0,5% tuh loh, itu apa sih pakainya? Perjanjian atau undang-undang ya? Kalian lebih tahu. PP, Ayo. Pak. PP, Pak. Oh, PP, salah semua saya. Tengah-tengah ya, PP ya pakainya. Misal PP yang 0,5%. Nah, itu kan akhirnya diterjemahkan menjadi sebuah akhirnya dengan strategi-strategi baru di DJP. Ya yang paling saya tahu ya tadi masalah UMKM itu ya sendiri. Kalau dulu itu kan ya, wes pokoknya nanti kalau kamu apa sukses gitu ya, nanti tak pacekin ya gitu ya. Dulu kan filosofinya masih seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang dari DJP sendiri punya budget sendiri, punya unit sendiri yang diberikan penugasan khusus untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, pembimbingan, pendampingan buat UMKM-UMKM. Konteksnya bukan cuma bikin laporan keuangan aja ya. Mungkin beberapa diajari cara bikin laporan keuangan gitu ya, biar suatu saat kita nariknya gampang. Nah, nggak cuman itu. Diajarin cara berjualan yang benar, cara jualan online, gimana cara mengajukan kredit di bank, dan seterusnya. Akhirnya terus nanti kalau ada acara spektakuler gitu kan, misal ini ada yang di Palembang nggak ininya PKL-nya? Boleh resen yang PKL di Palembang? Oh nggak ada ya. Oke, jadi misalnya saya di Palembang itu kan saya sering ya sinergi sama teman-teman Kanwil DJP itu kalau acara spektakuler gitu ya, nanti maka UMKM yang dibimbing gitu, nanti dia akan ada di aula Kanwil, di lapangan Kanwil, diundang. Nanti ada acara Jumat senam bareng,
bazar disuruh jualan gratis dan seterusnya. Nah, ini perubahan itu bisa di strateginya. Lalu structure ya, structure otomatis perubahan. Nah, contoh di PKN saat ini salah satu konten perubahannya adalah struktur. Struktur kita berubah. Di DJP yang kick off kemarin itu setahu saya hanya perubahan ini ya, tusi kalau nggak salah. Kalau jumlah strukturnya masih sama, yang Waskon 1, Waskon 2 yang tadinya tugasnya apa, sekarang jadi apa. Kalau nggak salah hanya di sebelah situ. Koreksi kalau saya salah ya. Cuma waktu itu saya pernah diundang juga waktu kick off meeting-nya perubahan DJP, cuman lebih ke perubahan uraian jabatannya. Lalu selanjutnya teknologi ya, ini pasti otomatis ya. Ini yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama. Area perubahan dalam organisasi adalah teknologi ya. Yang tadinya dulu mungkin ketua kelas, kalau nanti kuliah pakai kartu mengajar ya, lari-lari ngambil di ruang pelayanan dan seterusnya. Nanti mungkin ke depan sudah tidak akan pernah ada lagi itu. Lalu bagaimana apalagi ya, contoh office automation. Kalian sudah pernah mencoba office automation belum ya? Enggak ya, kalau PKL ya, udah pernah lihat belum? Belum ya? Saya tunjukin. Siapa yang chat? Oke. Nah nih, kelihatan nggak? Jadi Kelihatan, saya Pak. punya aplikasi yang membuat saya nggak perlu lagi ke kantor. Ya. Absen. Saya udah otomatis ya, ini udah biasa banget ya absen online. Ketahui di lokasinya di mana. Lalu aplikasi persuratan. Ya. Saya bisa lihat semua media data persuratan di meja saya. Ya. Arsipnya dan seterusnya semua sudah saya ada di laptop saya semua. Oh, lemot ya. Ya udah deh, nggak jadi kita tunjukin. Kurang lebih gitu ya. Semua sudah bisa saya akses dari rumah ya. Jadi enak banget. Dan termasuk aplikasi-aplikasi yang lain ya. Ya, saya yakin sih Kementerian Keuangan masih yang terdepan lah dibanding unit-unit yang lain. Di Pemda udah ada belum Mas Yuka? Ini Mas Yuka punya pelajaran berharga nih kerja di Pemda nih. Gimana? Belum ada kan? Yakin saya. Nggak ada. Belum ada. Jadi, kakak saya gitu ya, ada yang pegawai Pemda gitu ya, masih kerja. Pandemi saya bingung juga nih. Masih kerja ya. Aduh. Ya kerja, saya juga kerja di rumah gitu. Bahkan lebih sibuk daripada biasanya kalau kerja dari rumah. Karena entah kenapa kalau rapat pakai Zoom itu nggak bisa cepet ya. Terus apa lagi tadi materinya ya? Teknologi ya, ini udah merubah segalanya, nggak usah saya kasih contoh lagi. Lalu people ya, people-nya. Ini bisa jadi memang orang-orangnya yang disikat habis ya, atau dirubah, digeser, dimutasi. Nah ini bisa juga konteksnya ke bentar ya, sampai mana tadi? People-nya yang berubah. Lalu selanjutnya mengenai, ini resistensi. Dalam sebuah perubahan, sesuatu yang paling pasti adalah bukan keberhasilan, tapi adalah resistensi. Ini pasti terjadi. Saya sudah mengalami beberapa kali ya transformasi kelembagaan. Dulu pertama kali saya di Mandiri, itu saya sedang dalam proses formasi ya juga sama. Saya masuk Kementerian Keuangan, masuk ke reformasi birokrasi. Lalu sekian tahun kemudian saya terlibat di berubah jadi STAN ke PPKN STAN, lalu selanjutnya PPK berubah juga. Kemarin saya masuk jadi tim utama juga. Itu salah satu yang dihadapi adalah ini Mas, Mbak semuanya, resistensi. Jadi saya di sini ya karena apa ya, sebagai dosen ya,
tak saranin ya buat teman-teman nanti kalau kerja, ketika ada perubahan, itu tolong dipelajari terlebih dahulu baik-baik, apa ya, awal mulanya, alasannya, lalu strateginya, dan seterusnya. Dan lebih baik memberikan masukan ya, karena memang yang paling menyulitkan dalam perubahan itu adalah menghadapi resistensi ini. Ini penting banget. Pegawai menjadi takut, cemas, kerjanya A jadi B, kerjanya tadinya di lokasi A jadi lokasi B. Nah, ini udah pada takut mereka. Belum lagi yang lebih parah lagi kalau takut kehilangan posisi atau jabatan manajerial. Nah, ini struktur organisasinya pejabat administratornya awalnya 5, sekarang dibikin jadi 3. Aduh, 2 orang bakal hilang jabatannya. Jadi dalam perubahan itu ya pimpinan itu atau manajemen itu nggak mungkin lah apa ya, sebegitunya ya sampai membuat ada orang-orang yang dirugikan. Kalau membuat orang nggak nyaman pasti, tapi kalau dirugikan tunggu dulu, belum tentu. Perbedaan persepsi dan seterusnya. Ini resistensi. Nah, terus bagaimana cara mengatasi resistensi? Ini nggak perlu saya jelasin satu-satu. Partisipasi, edukasi, fasilitasi, negosiasi. Nah, ini tolong jangan dilakukan, sebaiknya jangan ya, manipulasi, tapi ini terpaksa banget, mungkin kadang perlu dilakukan. Lalu yang terakhir ya forcing ya, pemaksaan. Kalau selama ini saya sih, kalau yang 2 terakhir sih nggak pernah ya. Karena manipulasi ini malah justru bisa jadi backfire bagi yang tim transformasinya ya, karena ini bisa kemana-mana nanti. Nah, ini paling langkah-langkahnya partisipasi, edukasi, fasilitasi, negosiasi. Paling enak partisipasi, cuman memang kadang organisasi itu kan nggak semuanya kecil ya, kadang gede ya. Jadi kalau gede itu kadang nggak semua orang bisa diajak partisipasi. Paling biasanya perwakilan ya, kita mengajak perwakilan-perwakilan untuk jadi tim-tim kecil, untuk ngasih masukan gitu. Tapi kalau semua hampir nggak mungkin dilaksanakan. Lalu edukasi, ya, saya pernah punya pengalaman transformasi ini tidak dilakukan edukasi dengan clear dan komunikasi dengan baik. Ini jatuhnya jadi gaduh. Ini jatuhnya jadi gaduh. Jadi pegawai atau stakeholder utama pelaksana perubahan itu perlu tahu ya apabila memang ada perubahan di organisasi. Kurang lebih itu ya manajemen. Atau putus-putus. Tes. Masuk, Pak. Putus-putus ya? Iya, tadi sempat. Oh ya, saya kelempar gara-gara angkat telepon. Aduh, ini mohon maaf sekali nih. Saya dapat panggilan ini. Ada hal yang urgent harus saya harus sampaikan ke Pak Direktur. Gimana ya ini? Aduh, soalnya materinya masih banyak padahal yang ASN. Aduh, saya juga nggak nyiapin tugas lagi. Kalian ada kuliah lagi nggak setelah ini? Ada, Pak. Oh, masih ada ya? Iya.
Ya udah. Ini saya mohon maaf sekali. Ini gimana ya? Apa pertemuannya mau diulang lagi atau gimana? Udah saya buka lagi kelasnya. Aduh. Ya udah, gini aja. Kalian baca aja ya, mandiri. Materinya ada di LMS, di topiknya ASN ya. Topiknya ASN itu sebenarnya pembedahan Undang-Undang 5 tahun 2014. Ini yang akan nanti kalian pelajari juga kalau pas kalian latsar ya sebenarnya. Ini pengetahuan-pengetahuan tentang mengenai jabatan, tata cara PLT, PLH, terus jabatan fungsional, jabatan struktural. Ini semua tak jelasin nggak? Tapi kalian baca dulu deh. Kalian baca dulu. Nanti kalau mau jabri ya jabri, kalau enggak minggu depan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Gitu ya. Baik, Enggak Pak. tahu kalian senang apa sebel ini? Senang ya? Udahlah, sama saya mah santai aja. Kurang lebih gitu ya. Nanti kalau memang butuh waktu sesi khusus saya siap ya, asalkan waktunya oke. Ini mohon maaf sekali, ini benar-benar di luar perencanaan saya. Pak Direktur langsung tadi telepon, ada yang harus saya selesaikan segera. Kurang lebihnya saya tutup dulu untuk Zoom.